Piala Dunia 1930, Jose Nasazzi. Jose Nasazzi adalah kapten legendaris yang memimpin Uruguay menjuarai Piala Dunia pertama di rumah sendiri. Dikenal sebagai El Mariscal atau Sang Marsekal, Nasazzi adalah seorang bek tangguh dengan kepemimpinan luar biasa. Kehebatannya bukan hanya dalam memotong serangan lawan, melainkan kemampuannya dalam mengorganisasi lini belakang dan membakar semangat tim saat tertinggal 1-2 dari Argentina di partai final, hingga akhirnya berbalik menang 4-2. Ketangguhan mental dan taktiknya menjadikannya fondasi utama sejarah emas sepak bola Uruguay. Piala Dunia 1934, Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza adalah ikon terbesar sepak bola Italia era pra-perang. Di bawah tekanan politik yang masif dari rezim fasis saat itu, Meazza tampil sebagai otak serangan Gli Azzurri yang tak tergantikan. Keunggulan Meazza terletak pada dribblenya yang elegan, visi bermain yang jenius, dan ketenangannya di area penalti. Sepanjang turnamen 1934, ia menjadi kreator sekaligus pemecah kebuntuan, membawa Italia meraih trofi Piala Dunia pertama mereka setelah mengalahkan Cekoslowakia di final. Namanya kini diabadikan sebagai Stadion Megah di Milan. Piala Dunia 1938, Leonidas. Leonidas da Silva, yang dijuluki penyihir kulit hitam atau manusia karet, memukau publik Prancis dengan kelincahannya yang tidak masuk akal. Ia dianggapnya sebagai salah satu pionir tendangan salto atau bicycle kick di panggung dunia. Menjadi top skor dengan 7 gol, Leonidas adalah nyawa permainan Brasil. Salah satu momen paling ikonik adalah ketika ia mencetak gol tanpa sepatu di lapangan yang berlumpur saat melawan Polandia. Meski Brasil hanya meraih tempat ketiga, aksi teatrikal dan ketajamannya menjadikannya bintang paling terang. Piala Dunia 1950, Zizinho. Zizinho adalah maestro lini tengah yang dipuji oleh Pelé sendiri sebagai pemain terbaik yang pernah ia lihat. Di Piala Dunia 1950, Zizinho menampilkan permainan ofensif yang nyaris sempurna dengan visi, umpan akurat, dan kemampuan dribble mematikan. Ia memimpin Brasil mendominasi turnamen hingga masuk ke laga penentu di Stadion Maracana. Sayangnya, kisah indahnya harus ternoda oleh tragedi Maracanazo saat Brasil kalah dari Uruguay. Meski gagal juara, kontribusi individu Zizinho sepanjang turnamen tetap diakui sebagai yang terbaik. Piala Dunia 1954, Ferenc Puskás. Ferenc Puskás adalah kapten dan nyawa dari generasi emas Hongaria yang dijuluki Magical Magyars. Dengan kaki kiri mematikan dan kecerdasan taktik yang melampaui zamannya, Puskás membawa Hongaria menghancurkan setiap lawan, termasuk melumat Jerman Barat 8-3 di fase grup. Meski menderita cedera pergelangan kaki parah, ia memaksakan diri tampil di final dan mencetak gol pembuka. Kisah tragis kekalahan Hongaria di final tidak melunturkan fakta bahwa Puskás adalah pesepak bola paling ditakuti di dunia saat itu. Piala Dunia 1958, Didi. Sementara dunia mulai terpesona oleh Pelé muda, otak dari permainan indah Brasil di Swedia sebenarnya adalah Didi. Pemilik nama asli Valdir Pereira ini adalah gelandang tengah jenius, penemu teknik tendangan bebas Folha Seca atau daun kering. Didi mengendalikan tempo permainan Brasil dengan ketenangan yang luar biasa dan umpan-umpan presisi yang memanjakan lini serang. Perannya yang krusial dalam mengatur ritme permainan membawa Seleção meraih trofi Piala Dunia pertama mereka sepanjang sejarah. Piala Dunia 1962, Garincha. Saat Pelé mengalami cedera di awal turnamen, Garincha sendirian memikul beban negara di pundaknya. Lahir dengan cacat fisik berupa kaki yang bengkok, Garincha justru mengubah kekurangannya menjadi senjata dribble paling tidak terprediksi dalam sejarah sepak bola. Di Chili, ia menjadi mimpi buruk setiap bek, mencetak gol-gol krusial di perempat final dan semifinal, serta membawa Brasil mempertahankan gelar juara. Turnamen 1962 sepenuhnya menjadi panggung teatrikal kehebatan Garincha yang magis. Piala Dunia 1966, Bobby Charlton. Bobby Charlton adalah pahlawan nasional Inggris yang memiliki daya jelajah tinggi dan tendangan jarak jauh sekeras meriam. Selamat dari tragedi kecelakaan pesawat München 1958, Charlton bangkit memimpin The Three Lions di rumah sendiri. Penampilan terbaiknya terjadi di semifinal, di mana ia mencetak 2 gol indah untuk menumbangkan Portugal yang diperkuat Eusebio. Charlton adalah motor serangan yang menyeimbangkan transisi permainan Inggris hingga akhirnya sukses mengangkat trofi Jules Rimet untuk pertama kalinya. Piala Dunia 1970, Pelé. Piala Dunia 1970 menjadi panggung pembuktian terakhir bagi Pelé sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Bermain dalam tim Brasil yang dianggap sebagai skuad terbaik yang pernah tercipta, Pelé tampil luar biasa dengan mencetak 4 gol dan memberikan 6 assist. Visi bermainnya melahirkan momen-momen ikonik, mulai dari sundulan mautnya di final melawan Italia,
hingga aksi tipuan tanpa menyentuh bola melawan Uruguay. Pelé menutup karier Piala Dunianya dengan kesempurnaan dan trofi ketiga bagi Brasil, Piala Dunia 1974, Johan Cruyff. Johan Cruyff adalah konduktor utama dari filosofi sepak bola revolusioner bernama Total Football. Di Jerman Barat, Cruyff tidak hanya bermain sepak bola, ia mendikte seluruh isi lapangan. Kelincahan, kecepatan, dan trik ikonik Cruyff Turn membuat dunia terpana. Ia memimpin Belanda melaju ke final dengan sepak bola indah yang menghancurkan tim-tim besar seperti Argentina dan Brasil. Walau kalah dari Jerman Barat di final, warisan taktik dan karisma individu Cruyff menjadikannya pemenang sejati di hati pencinta sepak bola. Piala Dunia 1978, Mario Kempes. Dijuluki El Matador, Mario Kempes adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bertransformasi menjadi dewa penyelamat Argentina. Memulai turnamen dengan lambat tanpa gol di fase grup, Kempes mengamuk di babak-babak krusial. Puncaknya terjadi di final melawan Belanda di Buenos Aires yang penuh dengan kertas konfeti. Kempes mencetak 2 gol dramatis untuk membawa Argentina juara dunia untuk pertama kalinya, sekaligus mengawinkan gelar pemain terbaik dengan sepatu emas sebagai top skor turnamen. Piala Dunia 1982, Paolo Rossi. Kisah Paolo Rossi di Piala Dunia 1982 adalah salah satu cerita penebusan dosa paling luar biasa dalam sejarah olahraga. Baru saja menyelesaikan skorsing akibat skandal taruhan, Rossi awalnya dikritik tajam karena tampil buruk di fase grup. Namun, ia bangkit secara magis dengan mencetak hat-trick ke gawang Brasil yang bertabur bintang. 2 gol di semifinal dan gol pembuka di final melawan Jerman Barat. Rossi membawa Italia juara sekaligus membuktikan bahwa ketajaman instingnya sebagai striker murni tidak pernah hilang. Piala Dunia 1986, Diego Maradona. Piala Dunia 1986 sepenuhnya adalah milik Diego Armando Maradona. Turnamen ini menjadi saksi dualisme personanya yang jenius sekaligus kontroversial. Di perempat final melawan Inggris, Maradona menciptakan 2 momen paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Gol tangan Tuhan yang licik diikuti oleh gol abad ini, di mana ia mendribel bola melewati 5 pemain Inggris dari tengah lapangan. Dengan 5 gol dan 5 assist, Maradona memimpin skuad Argentina yang biasa-biasa saja menjadi juara dunia lewat magis kakinya. Piala Dunia 1990, Salvatore Schillaci. Sering disebut Toto Schillaci, penyerang asal Italia ini adalah kejutan terbesar di Piala Dunia 1990. Datang sebagai pemain pengganti yang tidak diperhitungkan, Schillaci memanfaatkan setiap menit bermainnya dengan gairah yang meledak-ledak. Tatapan matanya yang tajam dan selebrasinya yang emosional menjadi ikon turnamen Noti Makice. Ia mencetak 6 gol di sepanjang turnamen, membawa tuan rumah Italia meraih juara ketiga, dan merebut gelar bola emas dari nama-nama besar seperti Lothar Matthäus dan Diego Maradona. Piala Dunia 1994, Romario. Romario adalah predator kotak penalti yang membawa Brasil mengakhiri puasa gelar dunia selama 24 tahun. Dengan gaya bermain yang terlihat santai namun mematikan, Romario memiliki akselerasi jarak pendek dan penyelesaian akhir yang luar biasa presisi. Sepanjang turnamen di Amerika Serikat, ia mencetak 5 gol krusial dan membentuk kemitraan legendaris bersama Bebeto. Ketenangan mentalnya saat mengeksekusi penalti di final melawan Italia mengukuhkan dirinya sebagai penyerang tengah terbaik di era 90-an. Piala Dunia 1998, Ronaldo. Ronaldo Nazario datang ke Prancis 1998 sebagai fenomena global yang menakutkan bagi setiap lini pertahanan. Dengan kecepatan mengerikan dan teknik dribble di atas rata-rata, O Fenomeno mencetak 4 gol dan 3 assist yang membawa Brasil ke final. Sayangnya, beberapa jam sebelum laga final melawan Prancis, Ronaldo mengalami kejang misterius di hotel. Meski memaksakan diri tampil dalam kondisi lemas dan Brasil kalah, performa dominannya dari fase grup hingga semifinal tetap tak tertandingi oleh pemain manapun. Piala Dunia 2002, Oliver Kahn. Oliver Kahn mengukir sejarah sebagai satu-satunya penjaga gawang yang pernah memenangkan bola emas Piala Dunia. Dijuluki Der Titan, Kahn tampil seperti tembok raksasa yang mustahil ditembus sepanjang turnamen di Asia. Dengan refleks super dan kepemimpinan yang galak, ia melakukan puluhan penyelamatan krusial dan mencatatkan 5 clean sheet untuk membawa skuad Jerman yang kurang diunggulkan melaju hingga ke final. Meski melakukan satu kesalahan fatal di laga puncak melawan Brasil, ketangguhannya sepanjang turnamen tetap diakui sebagai yang terbaik. Piala Dunia 2006, Zinedine Zidane. Piala Dunia 2006 adalah panggung tarian terakhir Zinedine Zidane sebelum pensiun.
Zizou menampilkan simfoni sepak bola yang luar biasa, terutama saat menghancurkan juara bertahan Brasil di perempat final dengan umpan dan kontrol bola yang elegan. Ia memimpin Prancis ke final dan bahkan mencetak gol penalti gaya Panenka. Namun, kisah indahnya berakhir tragis dengan kartu merah akibat menanduk dada Marco Materazzi. Kendati demikian, kejeniusannya di lapangan tetap membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik. Piala Dunia 2010, Diego Forlan. Diego Forlan adalah satu-satunya pemain yang berhasil menaklukkan Jabulani, bola resmi Piala Dunia 2010 yang dikeluhkan banyak pemain karena arahnya yang tidak stabil. Bermain sebagai gelandang serang sekaligus striker, Forlan mencetak 5 gol indah, sebagian besar lewat tendangan jarak jauh yang spektakuler. Kepemimpinan dan determinasi tingginya berhasil membawa Uruguay yang tidak diunggulkan melaju hingga ke babak semifinal. Forlan membuktikan bahwa kreativitas dan akurasi tembakan mampu mengubah jalannya sejarah. Piala Dunia 2014, Lionel Messi. Di Brasil, Lionel Messi memikul harapan berat seluruh publik Argentina untuk mengulang kejayaan Maradona. Messi tampil sebagai pembeda di fase grup dengan gol-gol krusialnya, serta memberikan asis penentu di babak gugur untuk membawa Albiceleste menembus partai final pertama mereka sejak 1990. Meskipun langkah Argentina harus terhenti di final setelah kalah dramatis dari Jerman lewat babak perpanjangan waktu, kontribusi individu Messi sebagai motor serangan utama menjadikannya pemain paling impresif sepanjang turnamen. Piala Dunia 2018, Luka Modric. Luka Modric adalah simfoni ketabahan dan kecerdasan di lini tengah Kroasia. Dengan tubuhnya yang kecil, Modric menunjukkan daya jelajah luar biasa, mendikte permainan, dan mencetak gol-gol penting di fase grup. Ia memimpin negaranya yang hanya berpenduduk 4 juta jiwa melewati 3 babak perpanjangan waktu berturut-turut hingga menembus babak final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bola Emas 2018 menjadi simbol penghargaan tertinggi bagi kepemimpinan karismatik dan etos kerja magis Modric di atas lapangan. Piala Dunia 2022, Lionel Messi. Lionel Messi mengukir tinta emas sejarah sebagai satu-satunya pemain yang memenangkan 2 penghargaan bola emas Piala Dunia. Di Qatar, Messi tampil dengan determinasi luar biasa di usia 35 tahun, mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist. Ia mencetak gol di setiap babak gugur, termasuk 2 gol di partai final terbaik sepanjang masa melawan Prancis. Messi tidak hanya memimpin Argentina meraih bintang ketiga mereka, tetapi juga menyempurnakan warisan karirnya sebagai pemain terhebat dalam sejarah sepak bola modern.